Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini serta berikan jempolnya agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai highlight dan informasi insight menarik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami dengan membagikan channel ini, mensubscribe dan memberikan jempolnya, kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu mendapatkan kesehatan, rezeki, dan juga kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai perkiraan apa yang akan terjadi di pasar modal Indonesia hari ini, atau yang biasa kita panggil dengan market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Rabu 23 September 2020. Bila kita mengacu pada apa yang terjadi tadi malam, kita akan melihat market Amerika naik dengan signifikan dan kompak menghijau dengan dipimpin oleh saham-saham teknologi, yaitu Nasdaq yang mengalami penurunan cukup banyak. Beberapa hari yang lalu, kali ini naik cukup banyak, naik 184,8 poin atau 1,71% ke 10.964. Kemudian S&P 500 mengalami penguatan 34,5 poin atau 1,05% ke 3316. Kemudian Dow Jones mengalami penaikan paling sedikit 140,5 poin atau 0,52% ke 27.288. Sedangkan kalau kita berpindah ke market Eropa bergerak mix atau tidak sama, di mana satu-satunya mengalami negativity adalah CIC Prancis, turun 19,2 poin ke 4.773 atau turun 0,4%. Sedangkan DAX Frankfurt mengalami kenaikan 0,41% atau 51,98 poin ke 12.594. Dan FTSE 100 Index London mengalami kenaikan 0,43% atau 25,2 poin ke 5.829. Sedangkan kalau kita lihat dari TLKM NYSE atau saham Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange Amerika, mengalami kenaikan 0,37% ke 18,92 atau 2.797. TLKM NYSE ini akan kita jadikan patokan untuk menentukan harga saham sektor telekomunikasi, khususnya saham Telkom. Kemudian ada EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika. EIDO ini mengalami penurunan 1,3% ke 17,48. Jadi hari ini yang akan menekan market Indonesia salah satunya adalah EIDO. Sedangkan kalau kita lihat dari bursa komoditi ada dua komoditas yang mengalami penurunan. Yang pertama adalah emas atau gold yang mengalami penurunan 0,69% ke 1904,30. Dan yang kedua ada CPO atau crude palm oil yang mengalami penurunan 49 poin atau 1,62% ke 2.995. Ya, kalau lihat saat ini CPO turun dari titik tingginya di atas 3.000. Kemudian yang mengalami kenaikan paling kecil adalah WTI oil atau minyak yang mengalami kenaikan 0,03% atau 0,01 poin ke 39,60. Kemudian nikel mengalami kenaikan 32,50 poin atau 0,22% ke 14.580. Batu bara kembali melanjutkan penguatan. Batu bara Newcastle mengalami penguatan 0,48% atau 0,25 poin ke 52,70. Batu bara Rotterdam mengalami penguatan 0,10 poin
atau 0,19% ke 52,10. Dan yang paling besar penguatannya adalah timah. Timah mengalami penguatan 190 poin atau 1,05% ke 18.235. Lalu bagaimanakah kurs rupiah hari ini? Kalau kita lihat kurs rupiah hari ini, rupiah diperdagangkan di 14.776. Jadi 1 US dollar adalah 14.776 rupiah. Dan kalau kita melihat market Asia, indeks Nikkei 225 Jepang yang telah tutup 2 hari mengalami pelemahan 0,45% atau 104,932 poin ke 23.255,369. Kalau kita lihat saat ini posisi Dow Jones Future cukup perkasa dengan mengalami kenaikan 109 poin atau 0,4% ke 27.252, dengan DXY yang sedikit mengganggu atau kenaikan dolar indeks 0,09% atau 0,080 poin ke 94.070. Memang menguatnya dolar indeks akan sedikit mengganggu pasar modal karena dolar indeks adalah berhubungan dengan kurs mata uang masing-masing negara. Karena kalau membaiknya dolar berarti ada kemungkinan orang akan berpindah untuk menaruh uangnya kembali di US dollar. Dan ada satu hal lagi yang menarik. Kalau kita melihat market Asia, memang indeks Nikkei 225 dibuka melemah karena sudah libur 2 hari. Tapi kalau kita lihat indeks Kospi Korea, indeks Kospi Korea mengalami kenaikan 7,58 poin atau 0,32% ke 2.340. Dan kalau kita lihat indeks S&P ASX 200 dari Sydney, Australia, malah mengalami penguatan yang lebih ekstrim, 76 poin atau 1,31% ke 5.860. Lalu bagaimana dengan IHSG kita? IHSG kita kami prediksi hari ini 50% akan memantul, menghijau. Tidak mengikuti Nikkei tapi mengikuti market Australia dengan market Korea yang memang juga sudah dipukul 2 hari berturut-turut. Kalau kita melihat dari market Eropa dan Amerika yang menghijau tadi malam, kemudian kita lihat posisi Dow Jones Future yang hari ini hijau, IHSG punya kemungkinan memantul cukup besar. Tapi kenapa kami mengatakan cuma 50%? Karena kembali lagi, in market we trust. Kita nggak tahu market arahnya mau kemana, yang pasti. Tetapi hari ini sentimen negatifnya adalah satu, ini hari Rabu yang banyak digunakan untuk penyelesaian settlement. Yang kedua, melemahnya Edo tadi malam, cukup dalam melemahnya Edo. Dan tentu saja faktor dari ketakutan market melihat berita resesi yang sangat mungkin menghantam Indonesia. Jadi tetap kami prediksi dari market review yang kami keluarkan kemarin, kami memprediksi bahwa market akan menghijau, tapi tetap ada pemberatnya sehingga kami tetap mengatakan 50% akan menghijau. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat.
maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi berikutnya dari carakaya.id.